Halo semuanya, aku Tari. Jadi di kesempatan kali ini aku tuh mau ngebahas dua hal. Yaitu aku mau bahas yang pertama ini belajar pemrograman Scratch, dan yang kedua aku tuh bakal ngebahas tentang analisis data. Bisa aku untuk menjelasin kedua materi tadi agar kita bisa belajar bareng-bareng. Untuk belajar pemrograman Scratch ini aku tuh bakal bahas tiga hal, yaitu ada pendahuluan, asal-usul, sama toolbarnya. Jadi yang pertama tuh ada pendahuluan. Jadi apa itu Scratch? Scratch itu adalah bahasa pemrograman grafis open source yang dapat Anda gunakan secara gratis. Hanya dengan drag and drop beberapa blok warna, Anda akan membuat cerita interaktif, game, animasi, musik, dan presentasi. Bahkan kreasi Anda dapat diupload ke internet untuk berbagai pemrograman Scratch di seluruh dunia. Kira gitu. Jadi intinya Scratch itu lebih gampang daripada ngecoding game pada dasarnya gitu. Scratch ini tuh tinggal ngedrag doang, ya tinggal ngedrag sama ngedrop gitu ya, kayak yang dibilang di sini. Terus dari mana asal Scratch? Scratch ini tuh adalah nama untuk cara DJ dalam kurung disc jockey yang kreatif menggabungkan potongan musik menggunakan teknik yang disebut dengan menggores atau scratch. Dengan cara yang sama, programmer Scratch menghubungkan beberapa media, yaitu gambar, efek, suara, dan sebagainya, dengan cara yang menarik untuk menciptakan sesuatu yang baru. Siapa sih penciptanya Scratch ini? Scratch adalah sebuah proyek yang didanai oleh US National Science Foundation. Scratch kemudian dikembangkan oleh Media Lab Lifelong Kindergarten Group, Massachusetts Institute of Technology, atau dalam kurungnya MIT. Itu kalian pasti udah sering dengar lah ya. Siapa segmen pengguna Scratch? Scratch ini dikembangkan untuk anak-anak berusia 8 tahun dan untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dan kreativitas. Ketika anak-anak membuat program, mereka juga akan belajar matematika dan konsep komputer yang dapat meningkatkan kreativitas, logika, peneralan, dan pemecahan masalah, serta kemampuan berkolaborasi. Namun, dalam perkembangan Scratch dapat digunakan untuk orang-orang dalam membantu memahami dasar-dasar logika pemrograman. Pokoknya Scratch ini tuh bener-bener dasar yang berdasar banget ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya mau ngeprogram itu tuh nggak butuh ribet-ribet, makanya Scratch ini tuh dibuat karena ini tuh berdasar yang berdasar banget. Mudahkah pemakaian Scratch? Antar buku grafis Scratch memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengontrol cara bagaimana berbagai jenis perintah bereaksi satu sama lain. Scratch dirancang agar pemula yang baru belajar pemrograman tidak melakukan kesalahan seperti kesalahan ketik, sintaks yang dapat menyebabkan error. Dalam Scratch, Anda hanya tinggal menyeret dan menghubungkan beberapa blok program. Ya, memang semudah itu. Kemudian, apakah Scratch mendukung bahasa Indonesia? Scratch dapat digunakan dalam 60 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Kalau nggak salah yang bahasa nggak adanya itu Swedia. Dengan dapat berubahnya berbagai bahasa, tampilan Scratch ke dalam bahasa Indonesia akan semakin memudahkan bagi anak-anak dalam mendalami pelajaran pemrograman. Yang kedua ada komposisi Scratch. Sebuah proyek Scratch terdiri atas proyek awal terdiri dari objek-objek yang disebut dengan sprite. Jadi sprite itu bahasanya? Paling awal sebelum ada apa-apa itu namanya sprite. Yang kedua, Anda dapat membuat sprite Anda sendiri dari awal dengan menggunakan Paint Editor atau mengubah dan mengedit dari yang telah disediakan. Anda dapat memberikan instruksi kepada sprite membuat bergerak, memutar musik, atau bereaksi terhadap sprite lainnya. Untuk memberitahu sprite Anda yang harus dilakukan, Anda dapat menghubungkan blok grafis menjadi tumpukan yang kemudian disebut script. Kalau misalkan udah kalian sambung-sambungin balok-baloknya, itu namanya baru namanya script. Kalau misalkan belum, itu masih namanya sprite gitu. Yang ketiga ada Scratch interface, atau dalam bisa disebutnya ini bagian
dari tampilan Scratch. Nah, ini tuh toolbarnya. Ini saya zoom. Yang pertama ada toolbar menu. Ini tuh berisi menu-menu dengan fungsi-fungsi tertentu seperti copy, paste, simpan, dan lain-lain. Ada green flag, itu yang bendera kuning, bendera hijau. Tombol untuk menyalakan script. Jadi kalau misalkan udah, kalian tinggal pencet tombol itu, nanti animasi bakal jalan sendiri gitu. Kemudian ada tabs, klik tab untuk mengedit script, kostum, dan suara. Ada help itu ya kayak biasa lah, itu tuh emang selalu manualnya gitu. Kemudian ada script area, di sini tuh untuk mendrag blok. Jadi kalau misalkan kalian mau drag blok yang tadi, itu tuh kalian masukinnya tuh ke sini, ke script area ini. Kemudian ada block palette. Nah, block palette ini tuh penting banget ya. Block palette itu untuk memprogram sprite-nya. Terus ada new sprite buttons, tombol-tombol untuk membuat sprite baru. Ini tuh bisa buat ngedit sama nambah sama ngapus tombol-tombol yang tadi kalian masukin, itu yang block palette ini. Kemudian ada sprite pane. Ini adalah daftar sprite yang digunakan dalam proyek. Kemudian ada background buttons, ini tuh tombol untuk membuat latar belakang stage. Dan sprite info plane, itu adalah jendela informasi detail properti sprite. Nah, ini tuh ada stage. Ini tuh bahasanya kayak jendela kalian ngeliat animasi kalian nanti. Ya, tuh tempat simulasi sprite. Dan yang terakhir ada mode presentasi. Ini tuh buat ngezoom stage-nya gitu. Oke, kita zoom out lagi. Scratch memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Desainnya memungkinkan pengguna dari segala usia dan tingkat pengalaman untuk membuat proyek. Untuk melakukan hal ini, Scratch dibagi menjadi dua bagian, yaitu palette dan pane. Nah, di sini tuh ada sedikit penjelasan. Block palette. Block palette memungkinkan Anda untuk menyeret blok ke dalam script area, membuat variabel, dan menciptakan lebih banyak blok. Ketika Anda tarik blok dari block palette, salinan akan mengikuti mouse sampai Anda drop di mana Anda membutuhkannya. Ada script area. Blok dari blok palette diseret ke dalam script area. Beberapa blok dapat dikombinasikan dengan blok lain untuk membentuk sebuah script dan akhirnya menjadi sebuah proyek. Kemudian ada sprite pane. Sprite pane itu berisi tampilan thumbnail dari semua sprite. Ada sprite info pane. Sprite info pane berisi info tentang sprite yang dipilih serta beberapa alat untuk manipulasi sprite tersebut. Informasi ini dapat diakses dengan mengklik tombol eye berwarna biru pada sprite di panel sprite. Kemudian ada kostum pane. Kostum pane ini berisi daftar kostum dari sprite yang dipilih termasuk nama sprite dan gambar preview. Nah, yang di sini ada toolbar. Ini tuh berisi menu-menu dengan fungsi tertentu, seperti mengganti bahasa, menyimpan proyek, copy, dan lain-lain. Oke, mungkin untuk Scratch itu dulu aja. Tapi habis ini kita masih ada satu materi lagi, yaitu analisis data. Ayo kita bahas sekarang. Oke, kita lanjut ke analisa data. Jadi analisa data itu diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengelola data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.
Tujuan analisis data itu adalah untuk mendeskripsikan data, biasanya dalam bentuk frekuensi, ukuran, tendensi, sentral maupun ukuran dispersi sehingga dapat dipahami karakteristik datanya. Dalam statistika, kegiatan mendeskripsikan data ini dibahas pada statistika deskriptif. Kemudian ada macam-macam analisis data. Yang pertama itu ada analisa deskriptif. Analisa deskriptif adalah salah satu prosedur pengolahan. Yang keempat, kemudian ada macam-macam analisa data. Yang pertama ada analisis deskriptif. Itu adalah suatu prosedur pengolahan data dengan menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah dalam bentuk tabel atau grafik. Data-data yang disajikan meliputi frekuensi, proporsi, rasio, ukuran-ukuran, kecenderungan pusat, median maupun ukuran variasi. Salah satu pengamatan dilakukan pada tahap analisis deskriptif adalah pengamatan terhadap tabel frekuensi. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada interpretasi hasil adalah kemudian yang terakhir ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada interpretasi hasil adalah yang pertama ada kesimpulan penelitian harus dibatasi pada jawaban tujuan penelitian. Yang kedua adanya korelasi antar variabel tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya hubungan kasual. Dan yang terakhir ada hasil suatu penelitian terutama berlaku untuk populasi yang diwakili oleh sampel yang bersangkutan. Kira-kira itu saja untuk analisis data gitu. Scratch itu masih lebih banyak, tapi analisis data ini juga cukup penting menurut saya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Iya, makasih. Dadah.